Di abad ke-21 ini, kita sering banget dikasih tahu kalau dunia saat ini sedang terjadi perubahan iklim yang ekstrim, serta masalah lingkungan yang semakin banyak. Dan kalau kita gagal dalam menyelesaikan permasalahannya, kita semua bakal mati. Dan itu semua benar. Masalah lingkungan dan polusi merupakan sesuatu yang dampaknya semakin kesini semakin terasa, terutama di kota-kota besar kayak Jakarta. Tentu kita semua harus berusaha semampunya untuk dapat menanggulangi permasalahan ini. Salah satu sumber permasalahannya adalah polusi yang diakibatkan dari penggunaan kendaraan pribadi yang masih menggunakan mesin pembakaran atau internal combustion engine secara massal. Makanya sekarang banyak negara termasuk Indonesia yang nyuruh kita untuk beralih ke mobil listrik untuk mengurangi polusi yang ada. Nah, dari kebijakan pemerintah ini membuat kita jadi penasaran, apakah mobil listrik lebih ramah lingkungan atau sebenarnya nggak memiliki pengaruh sama sekali terhadap lingkungan? Yuk kita bahas. Biar bisa paham tentang dampak dari mobil listrik, kita perlu mulai dari komponen yang paling penting-pentingnya, yaitu baterai. Mobil listrik menggunakan baterai lithium-ion yang aslinya sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, kayak HP, remote control, dan laptop, dan semua hal yang berbau dengan elektronik. Tapi jumlah baterai yang digunakan pada mobil listrik jelas lebih banyak. Nah, baterai lithium-ion ini sering digunakan karena mereka menyimpan lebih banyak energi dari jenis baterai yang lain. Dengan energi yang lebih banyak, mereka juga bisa menghasilkan tegangan listrik yang lebih tinggi, yang membuatnya cocok untuk mobil listrik. Belum lagi dengan baterai lithium-ion ini, mobil listrik sekarang udah punya jarak tempuh yang jauh, mirip sama mobil mesin pembakaran. Dari semua yang udah gue jelasin, kelihatannya mobil listrik oke-oke aja ya. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang membuat mobil listrik menurut kita nggak sebagus yang orang-orang bilang. Nah, kita perlu lihat dulu asal-usul dari baterai lithium-ion. Sebelum baterai ini bisa dibuat, kita perlu nyiapin bahan-bahannya terlebih dahulu, seperti kobalt, manganis, nikel, kadmium, kromium, dan juga litium. Nah, akar permasalahannya bermula dari bahan-bahan yang diperluin ini. Karena kobalt, manganis, nikel, kadmium, kromium, dan juga litium didapatkan dari kegiatan pertambangan. Dan kegiatan pertambangan ini menghasilkan polusi yang banyak banget dan merusak tanah, air, dan udara di sekitarnya. Kalau mau lebih spesifik, penambangan litium ini bukan cuma merusak lingkungan aja, tapi membutuhkan air dalam jumlah yang sangat banyak dalam proses penambangannya. Di daerah yang disebut Lithium Triangle, itu letaknya ada di daerah pegunungan Andes yang melintasi Argentina, Bolivia, dan Chili yang mengandung lebih dari setengah total stok litium dunia. Tapi daerah ini merupakan salah satu wilayah terkering di dunia. Untuk menambang 1 ton litium aja diperlukan 1.893.000 liter air, dan itu gila banget. Saking gilanya, sampai 65% dari total cadangan air di Chili aja sampai habis gara-gara nambang litium ini nih. Dan 1 ton litium aja cuma cukup buat ya 100 baterai mobil listrik. Contoh lain dari dampak buruknya penambangan litium sudah terjadi di Cina, di mana sungai Liqi yang berada di Tibet terkontaminasi dengan polutan yang berasal dari tambang Ganzhou Rongda litium yang menyebabkan ikan-ikan di sana pada mati. Pertambangan kobalt juga bermasalah, bukan cuma merusak lingkungan, tapi karena mayoritas dari stok kobalt dunia ada di Kongo, terjadi banyak eksploitasi pekerja untuk menggali kobalt yang ada dengan tenaga kerja yang murah. Belum lagi berbagai masalah kesehatan dan bahaya yang bisa terjadi pada para pekerjanya, mulai dari kelelahan, kecelakaan kerja, terkena gas beracun, dan banyak dari pekerja ini masih dalam rentang umur anak-anak. Kelihatan ya, kalau proses pembuatan baterai mobil listrik itu menghasilkan banyak dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat. Nah, mungkin lu pikir kalau dampak lingkungan di proses pembuatan baterainya itu sesuatu yang memang harus dilakukan supaya kita semua bisa beralih ke mobil listrik yang nggak ngasilin polusi. Itu mungkin benar, tapi coba dipikir dulu deh. Kalau misalnya lu punya mobil listrik, pasti baterainya bakal habis kayak semua barang elektronik. Dan pastinya harus di-charge dong. Untuk nge-charge itu kan butuh listrik ya. Dan listrik itu berasal dari sebuah pembangkit listrik. Pertanyaan kita adalah, berasal dari mana mayoritas dari listrik yang kita gunakan di Indonesia? Jawabannya dari batu bara. Di 2022,
67,2% dari sumber pembangkit listrik Indonesia berasal dari batu bara. Jadi sama aja ngasilin polusi kalau sumber listriknya masih dari batu bara dong. Jadi kayak kesannya mindahin permasalahan aja. Proses dari pembuatan mobil listrik memiliki dampak yang lebih buruk pada lingkungan dibanding pembuatan mobil mesin pembakaran. Apalagi dengan permintaan dunia untuk mobil listrik yang meningkat berkali-kali lipat. Dampak lingkungan dan sosial tadi bakal semakin parah kalau nggak ditemukan solusi alternatif. Belum lagi pas baterainya harus diganti. Kan nggak mungkin ya baterainya bisa bertahan selamanya. Pasti kemampuan untuk nyimpen energi bakal berkurang dan akhirnya perlu diganti. Nah, kemana perginya baterai itu? Mayoritas langsung ke tempat pembuangan akhir. Karena proses daur ulangnya membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama. Otomatis nambahin limbah dong di tempat pembuangan akhir. Belum lagi karena ini limbah baterai lithium ion, jadi juga berbahaya karena terdapat kemungkinan terjadi kebakaran. Dan untuk madamin api dari baterai lithium ion, apalagi baterai mobil listrik itu susah banget. Kalau pernah lihat mobil Tesla yang kebakaran, itu butuh ribuan liter air untuk madaminnya dibanding kebakaran mobil biasa. Tapi gue cuma mau bilang kalau gue bisa ngerti kenapa sekarang dunia lagi buru-buru transisi ke mobil listrik. Karena memang kerusakan lingkungan yang terjadi membuat bumi semakin panas. Dan kalau hal ini nggak ditangani, bakal terjadi bencana alam yang lebih parah lagi. Pelestarian lingkungan itu memang sesuatu yang penting dan sebenarnya bagus kalau banyak negara yang menyadari hal itu dan berusaha untuk mencari energi alternatif. Tapi gue nggak setuju kalau orang-orang pada bilang kalau mobil listrik bakal nyelesain masalah polusi yang kita alami. Soalnya dari yang gue udah jelasin, walaupun mobil listrik yang dipakai nggak ngeluarin polusi, proses pembuatannya lebih merusak lingkungan dibanding mobil mesin pembakaran. Dan ketika lo ngecharge mobil listrik, ternyata asal listriknya masih dari batu bara, ya sama aja nggak ramah lingkungan dong. Tapi dengan keadaan dunia sekarang, dengan banyak negara yang buru-buru untuk beralih ke kendaraan listrik, kemungkinan besar kita semua bakal menggunakan mobil atau motor listrik di masa depan. Dan jujur itu ngebuat gue agak sedih sih, karena gue pribadi nggak bisa melihat mobil listrik sebagai mobil beneran. Karena bagi gue, mereka itu kayak laptop yang dipasang 4 roda, nggak ada mesin, nggak ada suara, jadi kehilangan jiwanya. Jiwanya mobil itu kan dari mesinnya. Ya kalau nggak ada itu, bagi gue itu bukan mobil lagi. Coba gitu ya, kita punya teknologi di mana mobil mesin pembakaran nggak ngasilin polusi. Pastinya masalah polusi nggak bakal seburuk sekarang. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Ini merupakan video yang topiknya rada berat ya, tapi semoga aja lu pada tetap suka dengan apa yang gue sampein. Sekali lagi nih ya, gue nggak ngelarang siapapun yang pengen punya mobil listrik. Tapi sebaiknya kita juga mengetahui proses pembuatan dari mobil listrik ini dan menyadari kalau mobil listrik itu bukan solusi yang akan menghilangkan semua masalah polusi. Jadi gimana pendapat kalian tentang mobil listrik? Apa kalian suka atau kalian lebih suka mobil mesin pembakaran kayak gue? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.